Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Asyil Syaputra dari kelas Manajemen B. Di sini saya diberikan tugas oleh Bapak dosen Bintaro dalam mata kuliah pengantar akuntansi, materi jurnal umum penyesuaian hingga laporan keuangan. Baik, saya akan menjelaskan dulu jurnal umum penyesuaiannya. Langsung transaksi pertama pada tanggal 31 Juli, Yoyo menyelesaikan jasa pemotretannya untuk sampul album penyanyi jazz baru, Boy Septiadi, sebesar Rp1.400. Boy berjanji akan membayarnya bulan depan pada tanggal 4 Agustus 2013. Di sini transaksinya masuk ke piutang usaha karena Yoyo sudah melakukan jasanya untuk pemotretan Boy, namun belum dibayar, jadi masuk ke piutang usaha sebesar Rp1.400 di debit dan pendapatan jasa sebesar Rp1.400 di kredit. Kenapa piutang usahanya masuk di debit? Karena harta yang bertambah itu akan masuk ke debit dan pendapatan yang bertambah itu akan masuk ke kredit. Baik, lanjut ke transaksi kedua. Perlengkapan yang tersisa pada akhir bulan sebesar Rp160. Sebelumnya, perlengkapannya itu sebesar Rp920. Karena tersisa Rp160, maka beban perlengkapannya sebesar Rp760 dan perlengkapan sebesar Rp760 di kredit. Kenapa beban perlengkapan masuk di debit? Karena ketika beban itu bertambah, dia akan masuk ke debit, dan perlengkapan ketika dia berkurang akan masuk ke kredit. Baik, lanjut ke transaksi ketiga. Sewa motor dibayar di muka untuk 1 tahun dan baru digunakan 1 bulan. Beban Yoyo sudah membayar sebesar Rp3.360 untuk 1 tahun. Berarti selama 1 bulannya dia menggunakan Rp280 untuk sewa motornya per bulan. Dan sewa dibayar di muka berkurang sebesar Rp280 karena sudah digunakan sebanyak 1 bulan. Dan sewa dibayar di muka ini sebesar Rp280 masuk ke kredit. Lanjut ke transaksi keempat. Peralatan dan perabotan kantor yang dibeli tanggal 5 Juli diperkirakan dapat digunakan selama 4 tahun. Beban penyusutan dihitung dengan metode garis lurus dengan nilai sisa sebesar Rp200. Untuk mencari berapa penyusutan per bulan, maka peralatan sebelumnya itu sebesar Rp5.000 dikurangi Rp200 dengan nilai sisa sebesar Rp200 dan dibagi selama 4 tahun karena perkiraannya selama 4 tahun dan hasilnya itu Rp1.200. Kemudian untuk mencari per bulannya Rp1.200 dibagi 12, maka didapatlah sebesar Rp100 untuk beban depresi peralatan. Ketika beban itu bertambah, dia akan masuk ke debit. Akumulasi depresiasi peralatan itu masuk ke kredit. Lanjut, transaksi kelima. Penerimaan jasa pemotretan tabloid wanita Clara tanggal 3 Juli untuk edisi 2 bulan Juli dan Agustus baru dapat diselesaikan bulan Juli. Itu berarti Yoyo baru menyelesaikan 1 bulan pemotretan tabloid. Pendapatan diterima di muka sebesar Rp24.000
karena tabloid wanita Clara sudah membayar sebesar 4.800 untuk 2 bulan, yaitu di bulan Juli dan Agustus. Tapi Yoyo baru menyelesaikan sebesar 1 bulan, jadi dia mendapatkan pendapatan jasa sebesar Rp2.400 dan masuk ke kredit. Ketika pendapatan itu bertambah, dia akan masuk ke kredit. Lanjut, transaksi ke-6 di beban, transaksi ke-6, staf kantor ikut serta dalam pemotretan di saat hari libur. Uang lembur dijanjikan sebesar Rp200 pada pertengahan bulan depan akan dibayar. Jadi, karena Yoyo berhutang, maka akan masuk ke utang gaji sebesar Rp200 dan beban gaji sebesar Rp200 di debit dan utang gaji sebesar Rp200 di kredit. Lanjut, transaksi ke-7. Tagihan air bulan Juli baru diterima 31 Juli dan baru akan dibayar minggu pertama Agustus sebesar Rp120. Di sini berarti masuk ke beban listrik, air, dan telepon sebesar Rp120 di debit. Kenapa masuk ke debit? Kembali lagi ke kalau beban itu bertambah, maka dia akan masuk ke debit. Kalau berkurang, dia akan masuk ke kredit. Jadi di sini karena bebannya bertambah, dia akan masuk ke debit. Dan beban yang masih harus dibayar sebesar Rp120. Baik, kita lanjut ke buku besar setelah penyesuaian. Di sini terdapat beberapa akun yang disesuaikan. Yang pertama itu akun piutang usaha, yang dimana bertambah di debit sebesar Rp1.400, jadi total saldo piutang usaha berada di debit sebesar Rp4.250. Lanjut ke akun perlengkapan. Setelah penyesuaian, perlengkapan bertambah di kredit sebesar Rp760, karena sebelumnya di debit sebesar Rp920, maka Rp920 dikurang Rp760, jadi Rp160 di debit. Lanjut, akun ketiga yang disesuaikan yaitu sewa bayar di muka. Sewa dibayar di muka sebesar Rp280 di kredit, karena sebelumnya sewa dibayar di muka mempunyai saldo di debit sebesar Rp3.360 dan dikurangi Rp280, maka saldo sewa bayar di muka saat ini berada di debit sebesar Rp3.080. Lanjut lanjut ke selanjutnya, yaitu akun utang gaji. Karena sebelum penyesuaian tidak ada akun utang gaji, jadi akun utang gaji itu bertambah di kredit sebesar Rp200 dan total saldo utang gaji sebesar Rp200. Selanjutnya, akun pendapatan diterima di muka. Yang sebelumnya ada saldo sebesar Rp48.000 dan disesuaikan bertambah di debit sebesar Rp2.400, maka Rp4.800 dikurang Rp2.400 menjadi Rp2.400. Jadi pendapatan diterima di muka mempunyai saldo di kredit sebesar Rp2.400. Lanjut, akun selanjutnya, pendapatan. Sebelum penyesuaian, pendapatan itu mempunyai saldo sebesar Rp17.150 dan setelah disesuaikan bertambah saldo debit sebesar Rp2.400, maka saldo kredit sebelum penyesuaian dikurang saldo debit setelah penyesuaian, maka saldo kredit
maka saldo pendapatan itu berada di kredit sebesar Rp14.750. Lanjut di beban gaji. Sebelum penyesuaian, beban gaji mempunyai saldo di debit sebesar Rp2.400 dan penyesuaiannya yaitu di debit bertambah sebesar Rp200, maka total saldo beban gaji di debit sebesar Rp2.600. Lanjut ke akun selanjutnya, beban perlengkapan. Sebelumnya, beban perlengkapan memiliki saldo sebesar Rp180 di debit, dan setelah penyesuaian bertambah Rp760 di debit, maka total saldo di akun beban perlengkapan sebesar Rp940. Lanjut akun berikutnya, beban listrik, air, dan telepon, yang dimana saldo sebelum penyesuaian sebesar Rp910 dan setelah penyesuaian bertambah Rp120 di debit, maka saldo total beban listrik, air, dan telepon sebesar Rp1.030 di debit. Lanjut akun beban sewa. Karena sebelumnya tidak ada transaksi di beban sewa, maka setelah penyesuaian ini ada akun beban sewa yaitu sebesar Rp280 di debit. Lanjut beban depresiasi peralatan, yang dimana sebelum penyesuaian akun ini juga tidak ada, dan setelah penyesuaian akun ini bertambah sebesar Rp100 di debit. Dan selanjutnya beban yang masih harus dibayar juga tidak ada di buku besar sebelum penyesuaian. Jadi kita buat dan saldonya sebesar Rp120 di kredit. Akun terakhir yaitu akumulasi depresiasi peralatan sebesar Rp100 di kredit. Baik, itu saja akun-akun yang disesuaikan di buku besar setelah penyesuaian. Baik, selanjutnya neraca saldo setelah penyesuaian. Di sini saya memberi warna hijau dan strip untuk menandai akun-akun yang disesuaikan. Baik, kita langsung saja. Kas itu tidak ada perubahan, tidak ada penyesuaian. Jadi tetap Rp12.085 di debit. Piutang usaha ada penyesuaian sehingga berubah menjadi Rp4.250 di debit. Perlengkapan juga disesuaikan menjadi Rp160 di debit. Sewa bayar di muka juga disesuaikan menjadi Rp3.080. Peralatan tidak disesuaikan, tetap dengan Rp5.000 di debit. Akumulasi depresiasi peralatan mendapat penyesuaian sebesar Rp100 di kredit. Utang usaha tidak ada penyesuaian. Utang gaji ada penyesuaian sebesar Rp200 di kredit. Pendapatan diterima di muka juga mendapat penyesuaian di kredit sebesar Rp2.400. Beban yang masih harus dibayar mendapat penyesuaian sebesar Rp120 di kredit. Modal tidak mendapatkan penyesuaian sehingga tetap Rp12.500. Price juga tidak mendapat penyesuaian, jadi tetap Rp1.300 di debit. Pendapatan jasa mendapat penyesuaian sehingga berubah menjadi Rp18.550. Beban printing tidak mendapat penyesuaian sehingga tetap Rp2.565. Beban sewa kantor itu mendapat penyesuaian dan berubah menjadi Rp2.880. Beban sewa peralatan tidak mendapat penyesuaian dan tetap sebesar Rp1.300 di debit.
Beban gaji mendapat penyesuaian sehingga berubah menjadi Rp2.600 di debit. Beban listrik, air, dan telepon juga mendapat penyesuaian sebesar menjadi Rp1.030 di debit. Beban perlengkapan juga mendapat penyesuaian sebesar dan berubah menjadi Rp940 di debit. Beban iklan tidak mendapat penyesuaian sehingga tetap Rp1.730 di debit. Beban transportasi juga tidak mendapat penyesuaian hingga tetap Rp290, dan akun yang terakhir mendapat penyesuaian yaitu beban depresiasi peralatan sebesar Rp100 di debit, dan beban lain-lain tidak mendapat penyesuaian sebesar dan tetap sebesar Rp310 di debit. Jadi total di debit dan kredit itu Rp39.620. Di sini seimbang. Maka bisa dipastikan itu benar. Kita lanjut di neraca lajur atau worksheet. Di sini neraca lajur itu pembukuan semua dari daftar saldo sebelum penyesuaian, daftar saldo penyesuaiannya, daftar saldo setelah penyesuaian, laporan laba rugi, dan laporan posisi keuangan. Di sini kita akan coba menjelaskan tentang daftar saldo sebelum penyesuaian. Di sini ada semuanya yang sudah ada sebelum penyesuaian itu dimasukkan ke sini. Di sini akumulasi depresiasi peralatan karena adanya itu setelah penyesuaian, jadi dalam daftar saldo sebelum penyesuaian ini tidak dituliskan, sama seperti gaji, beban yang masih harus dibayar, dan beban depresiasi peralatan. Selain itu, nilai-nilai yang ada di sini itu ada dari saldo yang sebelum penyesuaian. Lanjut ke penyesuaian. Untuk penyesuaian kita di sini ada masuk 1.400 piutang usaha, 760 di kredit perlengkapan, 280 kredit di sewa bayar di muka, Rp100 di kredit untuk akumulasi depresiasi peralatan, Rp200 untuk kredit di utang gaji, Rp120 di kredit untuk beban yang masih harus dibayar, dan Rp3.800 untuk pendapatan jasa, Rp2.400 untuk pendapatan diterima di muka, Rp280 untuk beban sewa kantor, dan Rp200 di debit untuk beban gaji, Rp120 untuk beban listrik, air, dan telepon, Rp760 di debit untuk perlengkapan, Rp100 di debit untuk beban depresiasi peralatan, dan itu saja sih. Lanjut ke daftar saldo setelah penyesuaian. Untuk daftar saldo setelah penyesuaian ini kita penjumlahan dari daftar saldo sebelum penyesuaian ditambah dengan penyesuaian yang ada. Di sini salah satunya itu yang di daftar saldo di setelah penyesuaian itu ada piutang usaha. Itu yang awalnya 2.850 mendapat penyesuaian ditambah menjadi 4.250, dan seterusnya itu masuk ke sini untuk totalnya. Baik, untuk laporan laba rugi ini
Laporan laba rugi itu terdiri atas akun-akun pendapatan dan beban-beban yang ada. Di sini pendapatan itu sebesar Rp18.550 dan beban yang sudah ditotalkan itu sebesar Rp13.745 dengan laba bersih itu sebesar Rp4.850. Jadi untuk kantor ini masih mendapatkan keuntungan sebesar Rp4.800. Lanjut ke posisi keuangan. Posisi keuangan ini terdiri antara akun-akun harta, modal, laporan posisi keuangan ini terdiri atas akun-akun harta dan modal. Jadi di sini posisi keuangannya itu untuk di debit sebesar Rp25.875 dan di kredit sebesar Rp21.070. Di sini laba bersihnya sebesar Rp4.800. Itu saja dari laporan neraca saldo setelah penyesuaian. Kita lanjut untuk yang terakhir itu laporan keuangan. Di sini untuk menghitung laba rugi, kita mengurangi antara total pendapatan dan total beban. Di sini total pendapatan Studio Foto Yoyo itu sebesar Rp18.550 dan beban itu sebesar Rp13.745. Jadi Studio Foto Yoyo memiliki laba bersih sebesar Rp4.805. Untuk laporan perubahan modal itu penambahan dan pengurangan modal, laba bersih, dan price Yoyo. Jadi untuk laporan perubahan modal Yoyo pada tanggal 31 Juli itu sebesar Rp16.005. Dan di sini yang terakhir itu laporan posisi keuangan. Untuk aset itu penjumlahan antara aset lancar dan pengurangan antara aset lancar dan aset tetap. Di sini aset lancarnya itu sejumlah Rp19.575 dan aset tetap itu sebesar Untuk laporan posisi keuangan itu adalah penjumlahan antara aset lancar dan aset tetap. Di sini total aset lancar yang dimiliki Yoyo itu sebesar Rp19.575 dan aset tetap Yoyo itu Rp4.900. Jadi total aset yang Yoyo miliki itu Rp24.475. Untuk menentukan liabilitas dan ekuitasnya itu total liabilitas dan ekuitasnya itu liabilitas lancar itu dijumlahkan dengan modal Yoyo pada tanggal 16 Juli pada tanggal 31 Juli mendatang, yaitu total liabilitas dan ekuitasnya itu sebesar Rp24.475. Baiklah, sekian dari saya. Jika ada salah-salah kata dalam penyebutan akun, nominal, ataupun
Kata-kata saya yang menyakiti para penonton, mohon maaf jika itu menyinggung. Mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.